95% muslimah yang nikah dengan seorang laki-laki dan laki-lakinya masuk Islam karena nikah, itu bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada problematika dan ini sangat banyak sekali. Non muslim menikah diajak mualaf, beberapa tahun bercerai karena istrinya diajak murtad, gitu kan ya. Maksudnya istrinya yang muslimah itu diajak murtad. Karena gini, apakah ini adalah salah niatan di awal? Makanya ketika ada orang-orang yang datang ke saya, kebanyakan adalah karena kasusnya ya, muslimah itu kemudian suka atau lagi punya hubungan dengan seorang laki-laki, lalu kemudian laki-lakinya ini bukan muslim. Ini banyak sekali terjadi nih. Kemudian dia bilang, Ustadz, ini ada orang yang mau masuk Islam. Saya selalu bilang sama keluarganya yang perempuan, yang muslimah ini, bahwasanya kalau saya melihat pada kenyataannya, 95% muslimah yang nikah dengan seorang laki-laki dan laki-lakinya masuk Islam karena nikah, itu bermasalah. Serius. Dikit banget yang saya dapat yang kemudian nikah, yang kemudian masuk Islam gara-gara nikah, itu bagus pernikahannya, sedikit sekali. Oke, Ustadz gimana? Bahkan saya tidak masuk kategori tadi. Karena saya masuk Islam tahun 2002, saya lalu kemudian nikah 2006. Berarti saya perlu waktu berapa lama? 4 tahun untuk buktiin bahwa saya bukan Islam karena saya mau nikah. Artinya saya sudah tahu Islam, saya baru nikah. Masuk Islam saya bukan karena perempuan. Justru saya masuk Islam, saya mutusin pacar saya. Serius. Berarti saya kehilangan cewek gara-gara nikah, bukan mau mendapatkan cewek gara-gara nikah. Itu yang saya bilangin kepada keluarganya muslimah. Bahwasanya kalau ada laki-laki yang masuk Islam karena mau nikah, itu 95% bermasalah. Lalu saya bilang sama laki-lakinya, Mas, kalau menurut saya, kalau saya nih ya, saya bilang, Mas masuk Islam aja dulu tanpa ada urusan dengan perempuan ini. Nanti kalau Mas sudah masuk Islam, Mas pelajari Islam dulu. Nanti kalau sudah pelajarin Islam, lalu ngelihat, oh ternyata bukan dia nih yang saya mau nikahin. Karena sudah paham agama kan, platformnya ganti, pasti kecenderungannya juga ganti. Karena gini, sorry ya ini agak kemana-mana, saya cuma mau jelasin aja. Karena ini pertanyaannya kan tentang niat ya. Nih saya kasih tahu. Ketika saya belum muslim, saya suka cewek atau enggak? Suka. Yang kayak istri saya sekarang? Ya enggak lah. Karena platform saya waktu itu masih beda. Ketika platform saya beda, sukanya saya beda. Ciri-ciri yang saya suka juga beda. Indikasi saya juga beda. Penyebab saya mengambil keputusan ini cewek cantik dan ini cewek enggak cantik juga berbeda. Bisa difahami ya. Maka saya bilang sama cowok tadi, biasa yang mau masuk Islam, Mas, menurut saya pelajari dulu saja Islam. Lalu kemudian kalau sudah cocok, ambil keputusan masuk Islam. Setelah itu baru belajar Islam lagi. Nah, sudah belajar Islam nih, lihat ini cewek cocok atau enggak. Karena udah jadi beda kan. Kalau cocok, nikahlah. Agak panjang ya Ustadz, padahal ini sudah kebelet kita nikah Ustadz. Rencana sudah tahun ini kita nikah loh Ustadz. Iya, itu saran saya. Tapi namanya kita kan gak bisa maksa orang. Kalau memang dia sudah yakin mau nikah, ya berarti resiko ditanggung sama yang melakukan. Tugas kita hanya menasehati. Nah, kalau misalnya ada kasus kayak gini, apakah salahnya pada niat? Yang perempuan niatnya pastinya baik. Yang laki-laki itu yang kadang-kadang niatnya bisa jadi karena sesuatu yang lain. Berarti ketika dia sudah nikah, lalu kemudian dia beberapa tahun kemudian, ada yang 3 bulan kemudian langsung ngajak murtad. Kamu sekarang masuk agamaku. Kenapa bisa begitu? Lihat ya. Kadang-kadang kalau laki-laki sudah suka sama seseorang, dia akan mikir begini, gak apa-apalah, syahadat dulu. Berarti kenapa syahadatnya? Untuk dapat perempuan. Karena dia mikir apa? Nanti juga kalau gue sudah nikahin dia gak bisa apa-apa. Paham ya? Itu bukan terjadi hanya pada yang bukan seagama. Ada yang terjadi tapi yang baik. Paham gak maksudnya? Contoh ya, teman saya ini agak bandel dikit tapi baik. Dia bilang begini, kan ketika dia mau nikah sama seorang perempuan, ibunya bilang, iya tapi tinggal di sini dulu. Tapi kalau lu mau nikahin anak perempuan gua, karena anak perempuan gua itu tunggal, lu harus tinggalnya di sini. Dia bilang, iya bu, nanti kita lihat. Iya, saya akan tinggal di sini. Nanti kita lihat. Setelah dinikahin, dibawa pergi anaknya. Pertanyaan saya, boleh atau enggak? Boleh. Dosa enggak? Enggak. Bisa paham ya? Tapi itu baik. Tapi kalau yang kayak gini, yang kayak tadi misalnya aku nikahin dia dulu, enggak apa-apa aku masuk Islam dulu, berarti dia masuk Islamnya niatnya karena Islam atau bukan?
innama a'malu biniat. Bisa dipahami ya? Nah berarti kalau yang kayak gitu ya bisa jadi niatnya ada problematika. Itulah kenapa, karena dia nggak benar-benar mengenal Islam. Kalau dia benar-benar mengenal Islam, nih contoh ya, ditanya, Ustadz kepikiran nggak murtad? Kepikiran nggak keluar lagi dari Islam? Saya bilang begini, andai Allah harus ambil semua dari saya, semua yang Allah kasih itu bisa Allah ambil, tapi jangan Islam. Paham ya? Karena kenapa? Karena kalau nggak ada Islam, kita nggak punya semuanya. Tapi kalau semuanya diambil, tapi kita masih punya Islam, berarti Allah pasti mau ganti yang lebih bagus bagi kita. Benar nggak? Artinya adalah apa? Itu kalau niatnya masuk Islam karena Allah. Lah gimana ceritanya kalau ada orang masuk Islam karena Allah, terus dia bisa kemudian 3 bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dia ngajak untuk murtad. Berarti dia nggak yakin dengan Islam. Nah berarti kalau saran saya ya, karena ini adalah sebuah masalah yang cukup banyak terjadi. Kalau punya anak atau kalau misalnya teman-teman muslimah lagi dekat dengan seorang yang bukan muslim, kasih tahu dia dulu, jangan masuk Islam gara-gara saya. Gitu kan ya, jangan masuk Islam gara-gara nikahin anak saya. Masuk Islammu itu urusan lain, nikah itu urusan lain. Karena bisa jadi kamu masuk Islam gak jadi dengan anak saya, bisa jadi juga anak saya nikah sama yang lain, bisa jadi juga. Jangan dihubung-hubungkan. Makanya menurut saya kalau lihat kondisi seperti itu, jangan kita kasih gini, contoh ya, daripada kamu pacaran mendingan kamu nikah, kamu masuk Islam dulu deh. Kalau saya itu too risky, terlalu beresiko. Harusnya kita ngelihat dulu ketika dia sudah Islam, kita lihat dulu komitmennya terhadap Islam, baru kita nikahi. Gampangnya kayak gini deh, pertanyaan saya sederhana, emang semua orang yang syahadat tuh orang baik? Emang semua orang muslim tuh orang baik? Coba dengerin baik-baik, orang yang sudah belajar Islam dari awal pun ya, anak kiai pun itu ketika nikah tetap harus di fit and proper test. Saya sebagai seorang bapak, saya punya anak perempuan. Ini saya kasih tahu, begitu nanti anak perempuan saya nikah, walaupun sekarang saya malas bayanginnya, gitu kan ya. Andai suatu saat saya harus nikahin anak perempuan saya tidak peduli siapa bapaknya. Saya nggak peduli apa latar belakangnya, saya nggak peduli kalaupun dia S3 di Al-Azhar, saya nggak peduli. Yang saya lakukan tetap sama, fit and proper test yang saya lakukan tetap sama. Kenapa? Saya harus memastikan sebagai seorang bapak bahwa anak saya itu dilepas pada orang yang minimal kayak saya. Minimal, bisa dipahami ya? Maksudnya apa? Minimal sayang ke anak saya seperti saya. Itu yang harus saya pastiin. Apalagi kalau dia mohon maaf baru kenal tentang Islam, gitu ya. Nah jadi saya perlu waktu berapa lama? 4 tahun. Ketika saya mau nikah, KTP saya masih Kristen. Jadi KTP saya masih Kristen. Kok nggak diganti Ustadz? Nggak sempet ganti. Jadi ya kan saya jadi Muslim tuh, tapi kan KTP saya masih Kristen. Nah ketika mau nikah baru saya urus, 4 tahun kemudian baru saya urus KTP jadi Muslim karena perlu untuk surat pernikahan. Tahu nggak apa kata KUA? Adik, kalau mau nikah kalau mau masuk Islam jangan karena nikah ya. Dalam hati saya gitu, mau misuh saya sebenarnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Dia benar. Kenapa? Karena yang dia khawatir saya masuk Islam itu karena benar nggak? Benar. Walaupun saya waktu itu ngomong ke bapaknya, saya sudah 4 tahun Pak sebelum masuk Islam. Sekarang saya baru urus. Oh ya kenapa nggak dari dulu? Bener nggak? Ya bener juga sih. Nah tapi ya itu maksudnya adalah kita perlu memastikan ketika kita mau nikahin anak kita atau kita sendiri menikah, kita perlu pastikan terlepas dia adalah Muslim dari awal, apalagi dia baru mengenal Islam. Karena standar-standarnya berbeda.